Halo rekan semua, selamat datang kembali masih di channel Pertanian Terpadu yang membahas tentang pertanian terintegrasi, termasuk di dalamnya bidang perikanan, peternakan, dan juga tentunya pertanian itu sendiri. Rekan semua, melalui video kita yang terbaru ini kita akan berbincang satu tema lagi yang cukup signifikan dan cukup penting untuk kita pelajari, yaitu temanya ternak entok dalam kandang. Nah, dalam beberapa video terakhir saya beberapa kali menyebutkan bahwa beternak menggunakan sistem ternak entok, sistem kering khususnya, yaitu menggunakan sistem kandang atau box, itu memiliki beberapa penerapan yang cukup bagus untuk ditiru. Nah, maka dari itu pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas lebih dalam lagi mengenai ternak entok dalam kandang. Nah, ini bisa diterapkan nantinya baik itu untuk entok pedaging, entok lokalan, ataupun jenis entok hias. Nah, rekan-rekan semua, kenapa saya dalam beberapa video merekomendasikan memberikan gambaran bagaimana beternak entok menggunakan sistem kandang seperti ini. Nah, memang dalam kenyataannya saya menemukan beberapa kelebihan, keistimewaan atau kemudahan dalam beternak entok khususnya menggunakan sistem kering dengan sistem kandang box. Nah, perlu kita ketahui rekan-rekan semua, dengan sistem seperti ini untuk rekan yang baru ya, yang baru mungkin belum menerapkan. Jadi dengan sistem kandang box seperti ini kita jelas yang pertama bisa menggunakan lahan yang sempit, lahan yang kecil, lahan yang terbatas. Jadi irit di kebutuhan lahan. Nah, ini sistem seperti ini memberikan keleluasaan kepada kita yang ingin beternak entok tetapi tidak punya lahan. Karena memang di gambaran kita di awal itu namanya beternak entok jelas harusnya punya lahan umbaran yang luasannya itu bisa memadai sehingga nanti bisa lancar. Tetapi dengan sistem seperti ini sebenarnya untuk kita yang hanya memiliki lahan terbatas sekalipun itu bisa dimaksimalkan dan bisa memiliki usaha ternak entok, yaitu dengan sistem kandang. Jadi dengan sistem seperti ini kita irit lahan, kita tidak perlu lahan yang luas, asalkan ada beberapa meter itu bisa kita maksimalkan karena kita hanya butuh beberapa meter untuk kandang koloni terbatas bagi indukan. Hanya untuk indukan saja yang areal terbatas untuk kandang koloninya. Selebihnya kita akan besarkan anakan entok dari usia 0 sampai siap jual itu dalam kandang box atau menggunakan sistem kandang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rekan semua, karena kita bisa menerapkan dengan sistem kandang, bisa ditata penempatannya sedemikian rupa, kandangnya juga bisa ditata sedemikian rupa. Karena itu dalam segi perawatan itu akan lebih mudah, bahkan lebih menyenangkan lagi. Kenapa saya sebutkan seperti ini? Karena dengan sistem kandang yang rapi, yang tertata, yang disesuaikan, itu beternak entok, merawat entok itu bahkan bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga sekalipun. Ya, bisa dibayangkan kalau kita kandangnya dibuat rapi, ya penempatannya rapi, kemudian kandangnya juga sudah disesuaikan, nanti proses perawatan sehari-harinya itu akan lebih mudah, memberikan pakannya itu lebih mudah. Kemudian dalam merawat areal kandang itu juga bisa lebih mudah, lebih terawat. Dengan begitu siapapun, tidak harus kaum laki-laki,
tidak harus bapak-bapak, bahkan ibu rumah tangga pun bisa mengerjakan pekerjaan kandang seperti ini sebagai usaha sampingan. Nah, bisa dibayangkan, nanti bisa diinikan sendiri, bisa dilihat contohnya pada peternakan saya, sistem kandangnya seperti ini. Nah, jadi kita gunakan, kita tinggal ditata aja. Kalau kandangnya itu bisa disesuaikan, penataannya bisa disesuaikan nanti sehingga penempatan dan lain sebagainya itu tadi bisa mempermudah kegiatan kita sehari-hari dalam beternak entok. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya tadi dari segi perawatan kandang, dari segi kebersihan itu juga akan lebih ringan. Karena kenapa lebih ringan? Karena bisa lebih rutin dikerjakan dan itu tidak perlu setiap hari ya, karena kotoran juga itu sudah akan terkumpul pada tempatnya, tidak bercecer di areal kandang yang mana-mana seperti itu ya, hanya areal umbaran saja itu yang nantinya bercecer. Itu beda dengan kandang model hamparan luas. Jadi nanti akan berserakan dan tidak terlihat seperti ada kotoran ya, tetapi sebenarnya bercampur di situ. Nah, itu dari segi kebersihan itu bisa lebih mudah untuk perawatannya, bisa lebih mudah untuk pengerjaannya, sehingga kita benar-benar bisa mengendalikan, merawat atau menjaga kandang-kandang kita, areal kandang kita itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Bisa 2 hari sekali dibersihkan atau 5 hari sekali atau 1 minggu sekali dibersihkan. Pokoknya itu bisa disesuaikan, tinggal kita atur kandangnya, model kandangnya seperti apa supaya nanti pengerjaannya semua lebih mudah. Biasanya seperti itu. Kemudian rekan semua, di atas semua itu ada satu hal yang membuat sistem seperti ini saya terapkan sampai sekarang. Satu, tadi memang karena adanya keterbatasan lahan, memanfaatkan lahan semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu rekan semua, dengan sistem pembesaran seperti ini, ternak entok dalam kandang seperti ini, itu dari apa yang saya saksikan di kandang saya itu lebih cepat besar. Jadi ternaknya itu bisa lebih cepat besar, apalagi kalau kita disiplin dalam pemberian pakan. Jenis pakannya itu bagus, kemudian pemberian pakannya sistemnya juga bagus, itu lebih cepat besar ketimbang atau dibanding dengan pembesaran yang menggunakan sistem umbaran di kandang yang luas seperti itu. Kenapa bisa demikian? Bisa saya jelaskan sedikit ya. Kalau di dalam kandang anakan entok atau entok-entok kita yang kita besarkan itu pergerakannya akan terbatas. Mereka masih leluasa bergerak, tetapi mereka tidak akan terlalu termotivasi untuk kesana kemari karena sistemnya memang dibuat seperti itu. Jadi lokasinya sudah agak terbatas, jadi aktivitasnya hanya makan, menghabiskan makanan, lapar makan, minum, karena kita sediakan minuman. Setelah itu ya istirahat, mereka akan bersantai, tidur, nanti lapar makan lagi, minum, santai, tidur. Jadi kegiatan sehari-harinya anakan-anakan entok yang kita pelihara akan seperti itu, sehingga nutrisi dari pakan atau kandungan gizi dari pakan itu tidak banyak terkonversi menjadi energi yang terbuang untuk aktivitas berjalan kaki, kesana kemari, lari-larian dan lain sebagainya. Dari hal seperti itu tadi, setelah saya bandingkan juga, memang hasilnya, kesimpulannya yaitu tadi lebih cepat besar, apalagi kalau didukung dengan pakan yang lebih memadai. Nah, rekan-rekan semua,
Dari beberapa poin yang sudah saya jelaskan tadi, ternak entok dalam kandang atau sistem ternak entok sistem kering di dalam kandang itu bisa menjadi alternatif solusi untuk rekan-rekan semua yang memiliki lahan terbatas, kemudian untuk rekan-rekan semua yang ingin memiliki pekerjaan sambilan yang bisa dikerjakan lebih mudah di rumah tanpa pergi keluar rumah, itu bisa menjadi solusi bagi kita semua. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, informasi tadi bisa menjadi bahan pemikiran, bahan kajian, bahan motivasi untuk kita semua bersemangat, berkarya, beternak untuk menambah penghasilan rumah tangga. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti video saya ini sampai selesai. Tak lupa saya mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Saya hanya sharing, berbagi, tidak bermaksud menggurui atau merasa lebih pintar. Itu saja untuk video kita kali ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu pada video-video kita selanjutnya.